Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Wendy Walters siap cerai dengan Reza Arab. Rumah tangga selebgram Wendy Walters dan Reza Arab kini tengah diterpa isu tak sedap. Hal tersebut dikarenakan Reza Arab diketahui selingkuh dari istrinya Wendy Walters. Padahal keduanya sudah 4 tahun menjalin hubungan pacaran dan sudah 1 tahun menjalani biduk rumah tangga. Siapa sangka kehidupan rumah tangga yang semula terlihat adem ayem tersebut retak dikarenakan orang ketiga. Saat ditemui oleh tim Grid.id pada Sabtu 15 Oktober 2022, Wendy Walters buka-bukaan bahwa dirinya sudah mantap untuk berpisah dengan Reza Arab. Namun perihal kapan dirinya akan melayangkan gugatan cerai terhadap Reza Arab, Wendy Walters enggan buka suara. Namun Wendy Walters meminta doa demi kebaikan dirinya ke depannya. Lebih lanjut, Wendy mengungkapkan bahwa ia saat ini sedang menyibukkan diri dengan bekerja untuk healing dari kehidupan rumah tangganya. Berikut wawancara dengan Wendy Walters. Bisa seseru ini, tapi ternyata seseru itu sampai ketawa terus dari tadi di dalam. Cuma saya kuku panjang, jadi tadi pas main basket agak sakit aja. Itu pengalaman pertama main basket atau gimana? Saya kan biasanya main pole dance, sekarang main basket. Aku sebenarnya dulu pas SMP pernah main basket untuk sekolah, cuma kayak udah lama banget kan, udah berapa puluh tahun tuh. Jadi kayak udah agak lupa sih, kayak rules-rulesnya tuh sebenarnya aku udah agak lupa. Cuma ya tadi ya udah, yang penting bisa dribble, bisa shoot walaupun nggak masuk. Ya. Tadi kita lihat kayaknya lumayan jago. Pulang, Wen. Untuk dribble. Sini dong, sini dong, sini dong. Pulang aja, pulang. Agak jago tadi saya. Iya karena tahu basic dribblenya aja sih, jadinya kayak lumayan bisa. Shootnya doang yang nggak bisa masuk. Sekolah, aku sekolah olahraga. Aku seminggu olahraga bisa 4-5 kali. Apa basket salah satunya? Untuk sekarang enggak sih. Jadi sekarang aku lebih kayak gym, kayak pole dance gitu, Muay Thai gitu-gitu. Cuma kalau untuk basket sekarang belum. Yang pasti lebih fit sih, terus kayak badan juga lebih sehat, sama bentuk badan aja sih ototnya. Cuma sekarang udah lagi apa aja? Lagi olahraga sama, ya paling aku kesibukan sehari-hari olahraga sama kerja aja sih. Sama terus anjing aku kemarin baru meninggal kan, besok kremasi soalnya, jadi kayak habis ini mau pulang untuk ngeliatin anak-anak yang lain. Iya winter ya kemarin. Iya, Itu kenapa? Gara-gara kenapa? Dia suka makan kayak kain gitu, kos kaki, terus ternyata udah masuk ke lambungnya, jadi ke lambung sama ususnya, jadi kayak udah infeksi di dalam gitu loh. Jadi pas aku bawa ke operasi, taunya kayak udah nggak selamat. Setelah selesai operasinya tuh berhasil, tapi kayak pas udah selesai tuh malah jadi kritis. Jadi kayak akhirnya dia Cuma kalau bisnisnya ada bisnis makanan yang minuman gitu. Sekarang masih berjalan atau masih? udah nggak berjalan. Itu kebetulan kayak aku udah lepas dari situ. Sorry. Udah nggak berjalan. Jualan sedikit dong update beritanya gimana nih? Saya sempat ngomong di podcast bareng sama Kak Luna. Itu aku nggak berani ngomong sih, enggak ya, yang itu sorry. Tapi sudah sampai mana prosesnya nih dengan yang kemarin? Apa sudah yakin mungkin untuk dengan keputusannya? Ya, seperti yang di podcast Kaluna aja. Di situ kayak udah lumayan cukup jelas sih. Nanti liatin dari yang podcastnya aja. Berarti udah mantap untuk sendiri sebenarnya. Seperti yang di podcast Kaluna. Iya, gitu ya. Sedikit aja jawaban. Sedikit aja dong, ya, sedikit aja. Sudah yakin keadaan? Sudah yakin kan? Dengan keputusannya? Iya, udah. Apa sih yang bikin kamu? Aduh, udah. Tadi kan udah tuh. Nah, itu nanti aja. Dalam waktu dekat berarti ya akan mengajukan itu. Ya didoain aja ya. Berarti sekarang masih proses untuk menangani untuk healing atau seperti apa? Sekarang tuh fokus sibuk kerja aja sih, lebih ke kerja sama ngurusin anak-anak dulu. Tapi masih ada komunikasi dengan Enggak yang gimana banget sih. Tapi tetap komunikasi ada. Ya ada lah komunikasi, cuma enggak yang ada kok. Ya. Bertemu belum, cuma mungkin nanti akan ketemu pas untuk kremasi winter. berarti kan udah bisa udah nggak mau. Iya.
Sebenarnya udah berapa lama sih? Enggak itu nunggu, udah ya, thank you Pak. Apa? Olahraga tadi salah satu menghilangkan stres. Yang mana nih? Ini? Oh iya dong, pasti dong. Jadi kayak emosinya tuh diluapinnya ke olahraga. Jadi positif kan buat badan, bener dong. Dah, thank you ya Saya semua. jadi mulai aktif di entertainment atau dulu nantinya sih? Didoain aja, aku belum tahu sih, belum mikir apa yang sepanjang itu, cuma didoain dulu aja. Thank you ya semua. Makasih Ci, thank you Ci. Seru banget sih, demi Allah seru banget, kayak awalnya tuh aku gak nyangka bisa seseru ini, tapi ternyata seseru itu sampai ketawa terus dari tadi di dalam. Cuma sayangnya kuku panjang, jadi tadi pas main basket agak sakit aja. Itu kalau pertama main basket atau gimana? Saya kan biasanya main pole dance, sekarang main basket. Aku sebenarnya dulu pas SMP pernah main basket untuk sekolah, cuma kayak udah lama banget kan, udah berapa puluh tahun tuh, jadi kayak udah agak lupa sih, kayak rules-rulesnya tuh sebenarnya aku udah agak lupa, cuma ya tadi ya udah, yang penting bisa dribble, bisa shoot walaupun nggak masuk. Tapi tadi kita lihat kayaknya lumayan jago. Untuk dribble, sini dong, sini dong, sini dong. Agak jago dari sana. Iya karena tahu basic dribblenya aja sih, jadinya kayak lumayan bisa. Shootnya doang yang nggak bisa masuk. Suka banget, aku suka olahraga. Aku seminggu olahraga bisa pagi banget. Apa basket salah satunya? Untuk sekarang enggak sih. Untuk sekarang aku lebih kayak gym, kayak pole dance gitu, Muay Thai gitu-gitu. Cuma kalau untuk basket sekarang belum ada. Manfaatnya suka. Yang pasti lebih fit sih, terus kayak badan juga lebih sehat, sama bentuk badan aja sih, otaknya. Gimana sekarang kesibukannya lagi apa aja sih? Lagi olahraga sama, ya paling aku kesibukan sehari-hari olahraga sama kerja aja sih. Sama nulis anjing aku baru meninggal kan, besok kremasi soalnya, jadi kayak habis ini mau pulang untuk ngeliatin anak-anak yang lain. Iya winter ya kemarin ya. Itu kenapa? Gara-gara kenapa? Dia suka makan kayak kain gitu, kos kaki, terus ternyata udah masuk ke lambungnya, jadi ke lambung sama ususnya, jadi kayak udah infeksi di dalam gitu loh. Jadi pas aku bawa ke operasi, taunya kayak udah nggak selamat. Setelah selesai operasinya tuh berhasil, tapi kayak pas udah selesai tuh malah jadi kritis. Jadi kayak akhirnya dia Jadi kalau bisnis kan ada bisnis makanan dan minuman juga. Sekarang masih berjalan atau masih? udah nggak berjalan. Itu kebetulan kayak aku udah lepas dari situ. Sorry. Udah nggak berjalan. Gimana sedikit dong update beritanya gimana nih? Saya sempat ngomong di podcast bareng sama Kak Luna. Itu aku nggak berani ngomong sih, enggak ya yang itu, sorry. Tapi sudah sampai mana prosesnya nih dengan yang kemarin? Apa sudah yakin mungkin untuk dengan keputusannya? Ya, seperti yang di podcast Kaluna aja. Jadi itu kayaknya udah lumayan cukup jelas sih. Nanti liatin dari yang podcastnya aja. Berarti udah mantap untuk sendiri ya sebenarnya? Seperti yang di podcast. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Gisela Anastasia terlihat kompak bersama mantan suaminya yakni Gading Martin. Gisela Anastasia baru saja menjadi pusat perhatian karena main basket bersama dua mantannya. Ia berada satu lapangan dengan Gading Martin dan Wijaya Saputra dalam pertandingan media clash antara Koi Entertainment dan Rans Entertainment. Giselle mengatakan pertandingan itu menjadi momen dirinya berkumpul dengan mantan suami dan mantan kekasih yang masih akur. Giselle merasa bahwa meski sudah menjadi mantan, tak perlu ada permusuhan yang terjadi. Sehingga ketika bisa memeriahkan sebuah acara bersama dengan mantan-mantannya, Giselle pun merasa sangat senang. Sehingga ketika bisa dalam pertandingan tersebut, Giselle berada satu tim dengan mantan kekasihnya yakni Wijin, sementara Gading mantan suaminya berada di tim lawan. Akan tetapi kekompakan malah terlihat antara Gading dan Giselle karena keduanya kerap tertawa bersama di lapangan, bahkan Gading sempat memberikan bola cuma-cuma ke Giselle. Berikut wawancara dengan Gisela Anastasia. Iya, tapi dipindahin tiba-tiba. Iya, tiba-tiba dia dimutasi. Ya udahlah. Seru banget, tapi Shannon dodgeball-nya kalah. Aku main basketball soalnya. Oh gitu, aku menang, tapi sebenarnya nggak main. Mana bolanya kena ini. Ditarik kena tangan ya? Densu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah nasib. Emang aku di sini sebagai entertainer aja gitu. Giselle, tadi kita lihat kamu melawan mantan suami dan satu tim sama mantan pacar. Iya nih. Seru banget, spesialis tapi seru banget tadi. pemantanan.
Ya seru dong sih. Makanya kan aku udah bilang hari ini aku emang di sini kerjanya sebagai entertainer. Biarin aja deh. Habis seru sih kalau semuanya bisa ngumpul, aku kan seneng ya. Kak, tapi masih bisa menjaga hubungan baik dengan keduanya seperti apa? Iya, habis kan memang kita pada dasarnya memang harus bisa baik semuanya, kan bukan berarti kalau pernah ada cerita terus jadinya malah udah nih malah enak gitu. Jadi ya memang harus begitu, bener nggak? Iya. Tapi tadi kita lihat sama Gadi juga akrab banget sampai dia ngasih bola kamu saking kamu gak dapat bola. Itu sengaja saya menggunakan otoritas sebagai mama Gempi untuk meminta bola. Kalau nggak dikasih apa saja, bener dikasih. Sampai tadi Gading jatuh terus dipeluk sama Iya, dipeluk tadi. Iya, ya kan kita saling inilah, maksudnya saling peduli juga. Semuanya juga pas aku ini keceklik, semuanya merhatiin. Iya. Tapi tadi Udah ada pas janjian sebelumnya nggak sih kalau ini kan seru-seruan sama mantan nih? Iya. Kayak gimana? Ya emang kita udah tahu, pas diundang juga udah tahu memang ini bakal diamprokin bareng. Karena kebetulan hubungan kami semua kan dewasa, maksudnya emang tidak keberatan gitu. Jadi ya dengan senang hati gitu. tadi pas kamu joget-joget sama Gading, Wijin kayak cemberut gitu. Masa? Heeh. Enggak lah, harusnya Wijin juga kan juga udah move on dengan hidupnya, udah ada sendiri juga ceritanya. Jangan. Kamu sendiri udah move on belum? Udah ada yang baru kah? Ada cerita baru belum? Dia aja yang jawab. Nah gimana nih Kak Senan? Kak Gita udah punya belum? Kasihan lagi. Sudah bahagia. Oh, udah ada yang baru ya? Bahagianya gimana caranya? Udah ada yang baru. Dengerin laguku dong. Cara lupakanmu. Kak Gisel sama Shannon itu lagi sering traveling bareng dan hangout bareng juga. Kita kan aku sebagai anak TikTok masa gini. Asik. Sebagai mama aku enggak lah, kakak. Ya, jadi kayak sering banyak sharing bareng, terus kita ya ngumpul bareng. Oh, ya kita juga satu ini ya mestinya satu komsel bareng juga untuk saling inilah berkerumun, saling membangun biar hidupnya kontrak terus. Kak Gisel pas ngeliat tadi Wijin cemberut tuh langsung ngajak tos itu kayak masih ada hati kah atau gimana? Enggak, kan kita harus ngejagain biar semuanya happy. Gisel, kamu dibilang sebagai hot mama dan janda cantik. Gimana sih ini? Mau kompor apa kali? Bawa kompor kali hot? Enggak lah. Kan emang di situ emang pada tengil-tengil semuanya juga ada namanya masing-masing. Ya mungkin ya paling masuk karena mamanya Gempi gitu. Tulisnya kayak gitu. Tapi kalau dibilang janda cantik nih dijulukinya itu juga banyak yang bilang. Ya, emang aku cantik kak? Cantik ya udah. Sombong. Ya enggak ya, emang kan yang lihat orang. Kalau aku orangnya selalu minder. Jadi kalau orang bilang cantik, ya udah diterima aja, syukurin aja. Kalau aku kan selalu merasa kurang. Syukur. Iya gitu. Kak Gisel ini kan Pencet nggak? Kak Gisel waktu pas masih sama Kak Gisel ada bisnis kuliner bareng. Sekarang masih berjalan nggak sih Kak? Masih. Aku anaknya banyak, anak bisnisnya banyak. Gitu. Jadi tapi nggak apa-apa kan masih bisa dikerjain bareng, masih bisa di-develop. Terus kok hubungannya banyak. Berarti settle ya? Udah cukup settle menjadi single mom? Iya lumayan, puji Tuhan bisa. Ya kan kita usaha dari mana-mana aja, kita coba-coba aja. Rezeki mah pintunya bisa dari mana-mana aja, nggak cuma dari satu. Tapi kalau diomongin nih kan karena kamu masih janda single gitu ya, suka diomongin, oh deket sama sini, jadi deket-deketin gitu Nggak gimana? apa-apa, aku mah ya kan tergantung kepikiran orang masing-masing. Kalau aku sih alirannya terbuka, jadi kayak it's normal thing untuk bisa berkenalan, menjajaki gitu kan normal ya. Cuman ya kan maksudnya karena case-nya agak beda karena pernah berkeluarga aja gitu. Tapi sebenarnya kan sama-sama aja ya. Yang carinya kan yang paling baik. Kalau nggak baik, mesti kalau bukan yang merasa terbaik daripada beresiko untuk kehidupan berikutnya kan maunya kan terakhir. Jadi ya normal aja kalau dianggap memang mencari gitu. Namanya juga mencari. Melihat perhatian Papa Gading tadi ini ada kemungkinan untuk rujuk nggak sih? Ini kalau Papa Gading emang kita best friend banget, partneran gimana sih udah kayak family. Ya, udah connected. Iya, emang udah kan kerjaannya membesarkan Gempi bersama gitu. Jadi ya kalau tapi emang kalau netizen selalu Iya, ada kemungkinan gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kan kalau ngomong aja. Kita yang penting kita yang tahu kita memang partneran. Oke. Kamu risih nggak sih kalau dijodoh-jodohin mulu kayak gitu karena kamu single? Akunya sih cuek, udah kebiasaan. Mas gitu doang risih, yang lain-lain diomongin aku udah nggak apa-apa. Jadi gitu doang. Saya kayak saya badannya. Makasih. Makasih Kak.
Kabar selanjutnya, usai penantian panjang, Anissa Rahma dikaruniai anak kembar. Kabar bahagia menghampiri pasangan keluarga Anandito Twis dan Anissa Rahma. Anissa telah melahirkan bayi kembar perempuan di Rumah Sakit Hermina Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 13 Oktober 2022 lalu. Mantan personil Cherry Bell itu berujar bahwa persalinannya tidak sesuai dengan hari perkiraan lahir. Bahkan air ketubannya sudah pecah menjelang 2 pekan melahirkan. Dr. Belloni pun menyarankan Anissa Rahma untuk melahirkan secara sesar. Terlebih, ia telah disuntik pengecer darah untuk melancarkan aliran darah di seluruh tubuhnya. Dokter mengungkapkan bius total dan bius setengah badan memiliki resiko yang berbeda. Jika Anissa Rahma dibius total, maka bayi berpotensi tak bisa menangis. Akhirnya, dokter itu pun membius total Anissa Rahma untuk meminimalisir resiko. Dr. Belloni menuturkan proses persalinan Anissa Rahma berjalan dengan lancar. Bayi kembar Anissa Rahma dan Anandito Twis lahir dalam keadaan sehat pada pukul 3:13 dan 3:14 waktu Indonesia Barat. Anissa Rahma dan Anandito Twis menikah pada 16 September 2018 silam. Perjuangan pasangan ini memiliki buah hati tidaklah mudah. Anissa Rahma sempat mencoba metode bayi tabung untuk mendapatkan keturunannya. Dan akhirnya, doa dan juga perjuangan dari pasangan selebritis ini pun terjawab. Berikut konferensi pers dari kelahiran Anissa Rahma dan Anandito Twis. Kejadian itu tanggal 13 Oktober, benar-benar nggak diduga ya, karena kita tuh udah merencanakan ada tanggal lahirannya, yaitu HPL ya dok, di 22 sampai 26 Oktober. Nah, tapi kita kan manusia cuma bisa berencana, dan ternyata Allah yang berkehendak. Jadi pas tanggal 13 Oktober itu tepat 1 hari setelah Anissa ulang tahun, tanggal 12 Oktober itu tiba-tiba ketubannya pecah. Terus pas lagi mau tidur itu tuh kejadiannya, pas lagi mau tidur udah di kasur, kondisinya udah siap istirahat, katanya tiba-tiba mules kayak pengen pup, tapi beda gitu perasaannya, kayak taunya tiba-tiba ada rembesan air dan ternyata ketubannya udah pecah gitu di kasur kan. Airnya netes-netes, saya sudah panik banget kayak gitu. Akhirnya langsung hubungin ke dokter B, langsung telepon kan, dok ini gimana dok, pecah ketubannya. Tapi tentunya dokter B-nya langsung bilang, udah langsung ke Hermina Kemayoran aja, kalau saya nunggu lama lagi, dan jangan panik kata dokter gitu. Nah ya udah kita, oh ya udah jangan panik gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kita panik karena sebenarnya kita belum nyiapin yang namanya hospital bag gitu. Jadi kan itu yang harus disiapkan kan ya. Karena kita mikirnya masih 2 minggu lagi, nyantai aja, kayaknya masih bisa lah besok-besok. Nggak tahu ternyata kejadiannya cepat banget, nggak diduga. Tapi ya udah kita jalanin gitu ya. Akhirnya kita berburu ke Hermina Kemayoran dan alhamdulillahnya udah standby gitu, udah koordinasi dokter B dengan suster-suster yang ada di sini. Langsung ditungguin tuh di lobi ya. Langsung kita cek pertama BB janinnya dulu awalnya. BB janinnya masih aman, terus juga level kontraksinya dicek ya. Dan ternyata masuknya kontraksinya udah teratur, jadi kalau untuk yang normal itu udah siap lahiran sebenarnya. Tapi karena Anissa sesar, dan sebenarnya itu ada drama-dramanya juga nih sebelum lahiran banget. Karena sebelum pecah ketuban itu Anissa sempat suntik pengencer darah dulu. Dan iya itu karena itu rutinan selama hamil, karena ada kekentalan darah, jadi memang harus disuntik pengencer darah. Nah, tapi untuk memasuki operasi sesar yang setengah badan ya dok ya, ternyata nggak boleh berdekatan dengan suntik pengencer darah. Mungkin selanjutnya bakal diceritain sama dokter B ya. Selamat siang teman-teman. Berita selanjutnya,
10 tahun menjanda, Kiki Amalia dilamar sang kekasih. Kiki Amalia saat ini sedang berbahagia. Pasalnya setelah 10 tahun menyandang status sebagai janda, akhirnya ia dilamar oleh sang kekasih Agung Nugraha. Kiki Amalia dan Agung Nugraha menggelar acara lamaran di sebuah kafe di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 16 Oktober 2022. Wanita berusia 40 tahun itu mengaku baru mengenal sosok Agung selama kurang dari 5 bulan ini. Mantan istri Markus Horizon itu cukup kaget ketika sang kekasih langsung meminangnya awal mula berpacaran. Kiki menyebut Agung tak mau berpacaran terlalu lama, sehingga sang kekasih langsung melamar dan mengajaknya untuk menikah. Rencananya, Kiki Amalia dan Agung akan menggelar pesta pernikahan dalam waktu dekat, yakni pada 26 November mendatang di Jakarta. Berikut wawancara dengan Kiki Amalia dan sang kekasih. Teman, ada yang kenalin, dan Paling benar-benar tuh. Oke. Mbak Kiki, lagi ada acara apa? Hari bahagia seperti apa nih hari ini nih Kak Kiki lagi dilamar sama kekasih? alhamdulillah hari ini ada acara lamaran antara aku dan juga AA. Ya alhamdulillah, sebenarnya kaget juga lagi banyak yang tahu ya tapi alhamdulillah terima kasih banyak teman media doanya, supportnya untuk saya, dan saya minta doanya karena hari ini saya baru saja dilamar oleh pasangan yang baru saja saya kenal dan langsung dilamar, alhamdulillah. Jadi ya saya bersyukur sama Allah mendatangkan laki-laki yang insya Allah udah menunggu saya berapa lama setelah menjajah 10 tahun. Nah prosesnya seperti apa sih Mbak Kiki awal mula perkenalan kalian berdua? Prosesnya kita dikenalin oleh teman, ada yang kenalin, dan memang dari awal AA juga pengennya nyari calon istri ya, jadi pengennya kenalan sama aku itu pengennya jadi istri. Jadi pertama kali kenalan AA langsung mengucapkan niatnya untuk menjadikan aku istri. Jadi baru pertama kali ketemu langsung sebenarnya saya itu namanya satu gitu. Udah. Itu kapan pertemuannya Kak? Beberapa bulan yang lalu. Beberapa yang lalu. Bulanan, 5 bulan. Oh 5 bulan. Agak nyampe belum? Masa sih? Jadi masih kurang lebih 10 tahun itu seperti apa? Menunggunya ya penantiannya. kasih tahu dong awalnya. Jangan. Jadi begini. Dia kan aku di TV, terus nikah nih sama mantan aku. Dia bilang gini, Kiki Amalia nggak nikah sama gue aja sih, Nah. gitu. Terus dia lagi ngomong, malaikatnya lagi ngobrol. Gimana ya? Saat lihat TV, mungkin dia nikah kok nggak sama aku aja ya nikahnya kan itu. Itu hanya bercandaan aku. Ternyata malaikat mungkin mendengar doa aku ya. Alhamdulillah setelah beberapa bulan lalu kok kenal kan gitu. Karena datang cocok ya udahlah saya nggak mau untuk hanya pacaran saja. Saya memang untuk mencari seorang istri. Ya dia alhamdulillah ya udah sama aku juga mau. Udah. Dan akhirnya terwujud seperti apa Mas Agung? Ya, Penantian seperti 10 ini. tahun. Ya seperti ini, alhamdulillah Kikinya mau untuk menjadi istri saya. Saya juga tidak mau lama-lama untuk melamar Kiki dan menikahinya. Untuk keluarga juga alhamdulillah mendukung semua, keluarganya Kiki mendukung, keluarga saya alhamdulillah mendukung. Jadi ya terjadilah seperti sekarang. Dan perasaan itu masih ada Mas Agung setelah 10 tahun itu? Ya masih sayang. Tapi sekarang makin sayang, makin Ada sensor, ada pakai. Ya saya minta doanya untuk rekan-rekan, mungkin fans-fansnya Kiki juga minta doanya supaya saya menjadi suami yang diharapkan oleh semuanya, seperti Kiki, keluarga saya, dan memang semoga menjadi suami pasangan ya. Berita selanjutnya datang dari artis Wanda Hamidah, bahagia eksekusi pengosongan rumahnya akhirnya ditunda. Wanda Hamidah merasa lega akhirnya eksekusi pengosongan rumahnya ditunda hingga adanya putusan pengadilan. Dalam video unggahan di Instagramnya, terlihat Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng berhasil mendamaikan anggota keluarga Wanda Hamidah dengan Wali Kota Jakarta Pusat. Wanda juga mengaku telah terjadi kesepakatan antara pihaknya dengan pemohon, yakni pemerintah Kota Jakarta Pusat, bahwa status rumah tersebut saat ini dalam posisi status quo. Atas keputusan kesepakatan tersebut, Wanda Hamidah langsung bersujud syukur
akhirnya tidak dilakukan eksekusi pengosongan rumah. Ia menangis haru usai Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng melakukan mediasi dengan pemohon. Ia merasa langkahnya memperjuangkan rumah keluarganya pun berhasil. Namun meski begitu, Wanda Hamidah masih menunggu keputusan di PT UN. Diketahui Wanda telah mengajukan gugatan kepada Wali Kota Jakarta Pusat di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait status rumah tersebut. Berikut wawancara dengan Wanda Hamidah. Semua. Mbak Wanda, gimana perasaannya nih akhirnya ya ditunda ya untuk pengosongan eksekusi ini. Kemarin dilihat juga Itu pemohonnya kan kamar itu katanya tanahnya dia tuh punya pemerintah. Bukan ditunda ya, dihentikan karena ya tentunya kami kan punya alat hukum yang buat mempertahankan rumah ini yang mana akan diuji di pengadilan. Jadi kita nanti berargumentasi dengan fakta-fakta hukum di pengadilan berdasarkan keputusan hukum yang sah gitu. Nah, yang kami tolak adalah proses-proses yang kasar ini melalui tangan Wali Kota dan Satpol PP. Seolah-olah kami tinggal di seolah-olah kami ini warung remang-remang pinggir jalan yang bisa diusir oleh Satpol PP gitu. Padahal kami tinggal 7 sampai 5 kakak di sini, tinggal dari tahun ada yang dari 58, 59, 62. Kalau Bapak dari mana? Kemarin gue yang itu. Oh, di sini? Lihat-lihat aja. kalau Mbak Wanda sendiri sudah berapa lama di tinggal di sini Menteng ini? Dari tahun 62. Wah, dari 62. Lalu Ini udah 4 generasi. Kami di sini 4 generasi. Nanti ya kamu bisa wawancara tetangga-tetangga di sini, kakak-kakak yang lain. Sejarahnya jelas. selanjutnya akan seperti apa? Tadi mengingat katanya tanggal 19 ya. Itu akan seperti apa? Akan banyak proses hukum yang dilakukan. Di antaranya ya kami akan menggugat HGB yang bersangkutan yang mengklaim kediamannya, mengklaim HGB di atas kediaman kami, pertama kami akan gugat itu. Sementara alamatnya Ciasem 2, ini Citandui 2 gitu. Oke. Akan banyak proses hukum yang kami lakukan. Menggugatnya itu setelah naik tanggal 19 Ya itu? enggak lah, semuanya berjalan simultan. Set. Oh, berarti bersama Ya, dengan mungkin itu ada juga? proses pidana, ada proses abuse of power kemana, ada proses tanahnya di mana. Kami akan juga ke Satgas Mafia Tanah, perlakuan abuse of power Pemda ini kan ke PT UN. Terus nanti kalau ada proses pidananya, ini banyak sekali yang akan kami lakukan gitu. Tapi ya mungkin nggak secara detail saya akan katakan di sini kan. Ini kan kemarin energi tim kuasa dan penghuni ini kan energi untuk menghalangi eksekusi yang luar biasa. Kamu lihat aja yang udah dihancurin sama mereka gitu. Jadi energi kami udah habis untuk menghentikan eksekusi. Selanjutnya proses hukum ya kami konsolidasi dulu, tapi udah ada yang berjalan. Tapi sudah bertemu dengan kemarin pihak juga dari Pemkot itu yang pas lagi mediasinya itu? Tim kuasa hukum aja saya nggak ikut. Oke, tim kuasa hukumnya. Dia akan siap ya untuk nanti di sidang nanti di. Insya Allah dong harus siap. Pokoknya perjuangan sampai ada keputusan yang inkrah secara hukum.